Ya, kali ini kita akan belajar tentang himpunan. Nah, ini bagian pertama ya. Kita akan belajar tentang definisi himpunan, penulisan himpunan, juga anggota himpunan. Oke, apa sih himpunan itu? Nah, himpunan itu adalah sekelompok atau kumpulan ya, benda yang memiliki definisi yang jelas. Wah, ini penting nih definisi yang jelas nih. Ada beberapa definisi yang tidak jelas, misalnya cantik, ganteng, luas, tinggi. Kenapa tidak jelas? Karena dia subjektif ya. Tergantung nih, mungkin aja saya melihat cewek itu cantik. Tapi bagi teman-teman ada yang bilang, wah enggak itu jelek gitu. Mungkin ada yang bilang cowok-cowok Korea itu ganteng. Tapi bagi saya enggak juga, enggak terlalu ganteng juga gitu ya. Buas, apakah buas? Wah mungkin kalau yang takut sama kucing, kucing aja dianggap hewan buas. Nah, tapi kalau misalkan dia berani, singa aja dianggap bukan hewan buas gitu ya. Nah, di sini ada kata tinggi. Nah, tinggi ini menarik. Kenapa? Karena dia eh, bisa menjadi tidak jelas, tapi bisa juga jadi jelas. Kenapa? Contoh, misalkan ya, misalkan tingginya 170 cm. Nah, itu jelas tuh, tingginya ada angkanya. Tapi kalau misalkan cuma tinggi doang, kan gak ada angkanya tuh, kata sifat tuh. Nah, dia tidak jelas. Jadi tidak boleh menjadi definisi suatu himpunan. Nah, kesimpulannya, biasanya definisi yang tidak jelas itu, nah ini definisi yang tidak jelas. Nah, ini mengandung kata sifat, ya. Jadi kita mesti hindari yang namanya kata sifat. Nah, biasa contoh soalnya seperti apa? Contoh soalnya bisa seperti ini. Dari kumpulan benda atau orang di bawah ini, manakah yang merupakan himpunan, manakah yang bukan. Nah, jadi kalau kamu ditanya soal-soal seperti ini, yang harus kita lakukan adalah kita definisi ini. Dia jelas atau enggak. Kumpulan guru yang tinggi. Wah, kalau Daus Mini, gurunya 1 meter aja mungkin dianggap tinggi ya. Tapi kalau kita, mungkin kalau gurunya 2 meter baru kita anggap tingginya. Jadi relatif nih. Kenapa? Karena nggak ada angkanya nih ya. Jadi ini pasti bukan himpunan. Ya. Nah, kumpulan aktor yang ganteng. Sama nih, ganteng nih. Nah, ini ganteng tidak ada definisi yang jelas nih. Gantengnya seganteng apa? Berdasarkan siapa? Apa tolak ukurnya? Nah, ini jadi bukan himpunan. Gitu ya. Gampang kan? Contoh yang ketiga. Kumpulan murid SMPN 2 yang tinggi badannya lebih dari 160 cm. Lebih dari 160 cm. Nah, ini jelas nih. Walaupun dia ada kata sifat tinggi, tapi ada ukuran jelasnya lebih dari 160 cm. Mungkin kalau di data di sekolah itu yang 160 cm paling ada 3 lah atau 4 gitu ya. Nah, berarti ini termasuk dari himpunan. Oke ya. Lanjut. Kumpulan warna lampu lalu lintas. Nah, ini juga jelas ya. Karena nggak mungkin lampu lalu lintasnya tuh relatif. Wah, ini lampunya hijau. Lampunya kuning. Tapi ada orang lain bilang, oh itu bukan kuning. Itu ungu. Nah, mungkin bisa aja kalau orangnya buta warna. Tapi secara umum kan pasti merah kuning hijau. Nah, berarti ini kita anggap sebagai himpunan. Hewan berbulu halus. Nah, ini ada kata sifat lagi nih. Berarti kira-kira himpunan bukan? Bukan ya. Kenapa? Karena bisa aja nih kalau yang gak suka hewan, mau sehalus apa bulunya bagi saya, bagi dia wah ini bulunya kasar ya. Jadi ini bukan himpunan. Nah, yang F yang terakhir. Kumpulan hewan yang lucu. Kira-kira himpunan bukan? Bukan ya. Karena lucu ini relatif. Bagi saya kecoa lucu. Wah, bagi kamu kecoa lucu nggak? Nggak dong. Bahkan takut ya. Apalagi kecoanya terbang. Wah, itu nggak lucu sama sekali tuh. Nah, pasti ini bukan himpunan. Oke ya. Jadi gampang ya. Himpunan itu kita lihat dia definisinya harus jelas. Ya. Nah, ini adalah cara menuliskan himpunan. Ini ada beberapa cara nih menuliskan himpunan. Contohnya ini mendaftarkan ya. Mendaftarkan itu sebetulnya hanya didaftarin aja. Misalkan si A. Didaftarin aja. Oh, si A itu ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5 gitu ya. Bisa juga dengan kalimat atau kata-kata. Nah, contoh misalkan si A tadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini apa ya kalau dengan kata-kata ya? Oh, ini 5 bilangan nih. 5 bilangan apa? Oh, ini 5 bilangan asli pertama. Nah, di sini kakak kasih 2 contoh penulisan yang benar. Yang pertama, A sama dengan ada tanda kurungnya nih.
Ya, tanda kurung itu, nah ini, tanda kurung itu menunjukkan kalau yang di dalam kurung ini adalah suatu himpunan. Tapi boleh juga nggak pakai tanda kurung, harus dikasih kata himpunannya. Jadi misalnya kita tulis A sama dengan himpunan. Nah ini kakak nggak kasih tanda kurung nih, boleh. 5 bilangan asli pertama. Kenapa bilangan asli? Karena bilangan asli mulai dari 1. Kalau bilangan cacat mulai dari berapa? Ya, dari 0 ya. Nah, penulisan yang ketiga adalah notasi pembentuk himpunan. Contoh nih. Nah, ini A sama dengan, ada tanda kurung ya. Tanda kurung kurawal, nggak boleh kurung biasa. A sedemikian rupa, dibaca gitu ya. Nah, ini ada A lebih kecil dari 6. Oke, terus ada A, E. Nah, ini E apa nih? E ini dibacanya elemen atau anggota dari bilangan asli. Harus begini? Belum tentu. Bisa juga dong, yang ini nih yang lebih kecil dari 6-nya kita tulis lebih kecil sama dengan 5. Boleh ya? Nah, beberapa yang kakak akan ajarin itu yang harus kamu lihat begini. Cara penulisannya itu pasti nanti mau A, mau B, mau C, mau X gitu ya. Misalkan mau X gitu ya sama dengan pasti tanda kurung kurawal X sedemikian rupa. Nah, bagian sini itu bagian pertama kita ditulis dengan apa yang kita mau. Ya, apa yang dimau. Yang dimau adalah ini nih, 5 bilangan asli pertama nih. Nah, makanya ditulisnya A lebih kecil dari 5. Nah, di berikutnya itu kita isi dengan keterangan. Nah, ini kita isi dengan keterangan. Oke, gampang ya. Jangan lupa tanda kurung belakangnya. Oke. Berikutnya. Nah, anggota himpunan. Dari tadi kakak ngomong E dan elemen gitu ya. Nah, jadi suatu benda dinyatakan anggota suatu himpunan jika benda tersebut ada dalam himpunan tersebut. Ya benar lah. Kalau di luar nggak mungkin dong ya. Oke, anggota suatu himpunan dilambangkan dengan E. Dibacanya elemen. Elemen itu bagian gitu ya. Anggota dari. Sedangkan bukan anggota himpunan dilambangkan dengan E tapi kita coret gitu ya. Nah, berikutnya ada jenis-jenis himpunan. Himpunan bisa kita bagi jadi 3 nih. Ini ada himpunan yang terhingga, yang jumlah anggotanya terbatas. Contoh, himpunan bilangan asli kurang dari 10. Kurang dari 10. Oke, bilangan asli kita mulai dari berapa? Oke, dari 1 ya, bukan dari 0. 0 itu dari cacah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 nggak ikut karena kurang dari ya. Nah, jadi dia terbatas nih, cuma ada 9 anggota. Beda kalau misalkan kakak ubah nih. Bukan bilangan asli, tapi bilangan pecahan. Ayo coba pecahan. Nanti bisa 1 per 1, 1 per 2, 1 3, 1 per 4, 1 per 5, 1 per 6, 1 per 7, 1 per 100, 1 per 1000, 1 per sejuta. Wah, banyak banget tuh. Nggak bisa kita data dengan baik ya. Nah, itu namanya himpunan tak hingga. Tuh ya. Nah, contoh lain apa? Himpunan bilangan. Nah, bilangan ini nggak ada batasnya. Jadi bisa aja 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun, 3 triliun. Wah, sampai tak hingga gitu kan, sampai tak terbatas. Nah, itu himpunan tak hingga. Nah, ada lagi adalah himpunan kosong. Nah, himpunan kosong ini adalah himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali. Contohnya paling gampang begini, himpunan manusia yang sudah pernah ke Pluto. Ayo, teman-teman ada yang udah pernah ke Pluto? Belum pernah ya? Kakak juga belum pernah ke Pluto. Tidak pernah ada manusia sejauh ini yang pernah ke Pluto. Maka himpunan manusia yang sudah pernah ke Pluto itu ditulisnya begini nih. Ada kurung tapi nggak ada isinya. Himpunan kosong. Atau bisa juga kita tulis begini. 0 tapi ada coretnya. Coba jelek banget coretannya ya. 0 tapi ada coretannya. Nah, itu artinya himpunan kosong atau tidak memiliki anggota sama sekali. Nah, contoh soalnya seperti ini. Nah, sekarang kita mesti menentukan jenis himpunan di bawah ini. Apakah himpunan terhingga, tak terhingga, atau himpunan kosong. Oke. Bilangan prima yang habis dibagi 5. Bilangan prima tadi mulai dari berapa? Dari 2 ya. 2, 3, 5. Oh, ada nih 1 nih. Ada lagi yang lain? Enggak dong. Kalau habis dibagi 5 berarti bukan prima dong dia. Berarti cuma ada 1, yaitu 5. Berarti ini himpunan terhingga. Oke ya. Himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 100. Lebih dari 100 berarti bisa 1.000.001. 1 miliar 1. Wah, nggak terhingga tuh. Banyak banget tuh ya.
maka ini adalah himpunan tak hingga. Oke ya. Bilangan prima lebih besar dari 3 dan genap. Lebih besar dari 3 dan genap. Genap itu artinya bisa dibagi 2. Coba ya, bilangan prima kita mulai dari 2, 3, 5. Kalau bilangan prima itu nggak bisa dibagi bilangan yang lain kan? Artinya dia tidak boleh bisa dibagi 2. Berarti ada nggak bilangan prima yang lebih besar dari 3, tapi genap? Nggak mungkin. Kalau lebih kecil dari 3 mungkin nih, ada si 2 ya. Berarti ini adalah himpunan kosong. Oke ya. Yang bilangan kuadrat antara 4 dan 9. Bilangan kuadrat itu adalah bilangan hasil suatu bilangan yang sudah dikuadratkan. Contoh, kakak punya angka 2. 2 dikuadratkan adalah 4. Nah, 4 ini adalah bilangan kuadrat. Contoh lain, kakak punya 5. 5 kalau dikuadratkan jadi 25 ya. Nah, 25 ini adalah bilangan kuadrat. Berarti antara 4 dan 9. Kalau antara 4 dan 9 artinya 4 sama 9 nggak ikut. Artinya nggak ada bilangan kuadrat antara 4 dan 9. Artinya himpunan E adalah himpunan kosong. Oke ya. Oke, yang terakhir. F itu adalah dari 0 sampai 2. Antara 0 dan 2 karena nggak ada sama dengannya ya. X adalah bilangan rasional. Oke, bilangan rasional itu apa sih? Bilangan rasional itu termasuk pecahan. Nah, tadi di sini sudah ya. Kalau bilangan pecahan itu ada, walaupun ada jaraknya, pasti dia himpunan tak terhingga. Maka yang E ini adalah himpunan tak terhingga. Oke. Nah, terakhir nih, himpunan semesta. Nah, jadi himpunan semesta itu adalah himpunan yang lebih besar dari suatu himpunan. Tentunya semua anggota himpunan yang lebih kecil harus termasuk dalam himpunan yang lebih besar. Contoh, ya, kakak punya himpunan A 0, 1, 2, 3, 4. Maka yang bisa menjadi himpunan semesta dari A itu apa? Jadi bisa begini, misalkan kakak bilang bilangan. Boleh dong, bilangan kan suatu himpunan nih. Apakah di dalam bilangan ada angka 0, 1, 2, 3, dan 4? Ada. Oke. Jadi boleh tuh ya. Oke. Atau bisa juga lebih terperinci, lebih detail. Bilangan apa yo? Dari 0 nih. Dari 0. Ya, bilangan cacah. Jadi kakak boleh bilang bilangan, kakak boleh bilang bilangan cacah. Nah, nanti kamu di sekolah coba tanya guru kamu. Guru kamu maunya yang lebih detail atau secara umum juga boleh. Contoh soal. Oke, contoh soal. Tuliskan semestanya. 1, 3, 5, 7. Apa yo? Betul ya, ini bilangan prima. Jadi semestanya itu bilangan prima. Walaupun tidak semua bilangan prima disebutkan, tapi 1, 3, 5, dan 7 itu bilangan prima. Jadi semestanya bisa kita bilang adalah bilangan prima. Oke, berarti semestanya adalah bilangan prima. Oke. Nomor 2, kita ganti warna ya, biar menarik. Nomor 2, kita punya solar premium Pertamax. Apa nih? Betul, bahan bakar. Bahan bakar tuh bukan cuma solar premium Pertamax. Ada bahan bakar yang lain loh. Minyak tanah. Tapi nggak dipakai di mobil. Pakai buat kompor. Bahan bakar kan? Nah, tapi 3 ini termasuk dalam bahan bakar. Jadi kita boleh bilang ini himpunan semestanya adalah bahan bakar. Oke ya. Kayu bakar juga bahan bakar loh, tapi dipakainya bukan buat kendaraan ya. Zaman dulu dipakai buat kendaraan. Buat kereta uap pakai kayu bakar. Oke ya. Yang ketiga, ada mangga, pepaya, rambutan. Berarti ini himpunan apa? Oh ya, gampang ya. Himpunan buah. Udah. Berarti himpunan semestanya apa? Buah gitu. Ciliwung, Krukut, Cisadane. Himpunan apa nih? Himpunan sungai. Betul. Gampang kan? Himpunan sungai. Oke. Nah, A, I, U, E, O. Ayo, himpunan semestanya apa? Jangan bilang huruf vokal. Itu himpunannya sama persis. Kalau semesta itu harus lebih besar. Jadi kita bilangnya apa? Jangan huruf vokal, tapi alfabet.